Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Ayyuhan nas ittaqullah faqad qala Allah 'azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatu iman jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada kesempatan siang Jumat kali ini kita bisa melaksanakan ibadah Jumat, ibadah yang diperintahkan setiap pekannya, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang harian, yang pekanan, tahunan dan lain sebagainya, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya kematian kepada kita. Ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi dan kabar tentang keutamaan istiqomah. Di antaranya dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang istiqomah adalah surat Fussilat ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan, janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa sedih, dan bahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ikhwatu iman rahimakumullah, Imam Mujahid rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini di mana di antara keutamaan istiqomah adalah para malaikat akan datang kepada orang yang bersangkutan seraya mengatakan jangan takut, jangan bersedih. Ini adalah momen ketika seorang mukmin akan mengalami kematian, akan meninggalkan dunia ini dan akan menuju perjalanan ke akhirat. Maka ketika dikatakan jangan takut, jangan bersedih, jangan takut menghadapi akhirat, sebentar lagi akan menghadapi pos pertama akhirat yang disebut dengan al-qabru, awwalu manazilil akhirah, alam kubur sebagai pos pertama akhirat, di mana dalam kejadiannya di sana ada su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat Allah, Munkar dan Nakir, atau disebut juga dengan fitnatul qabr, fitnah kubur, di mana kita kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum was'alullah lahu tathbit fa innahu al-ana yus'alu. Kaum muslimin yang mengantarkan jenazah sampai dikuburkannya jenazah dimintakan oleh Rasulullah supaya mendoakan supaya jenazah diberikan ampunan
dan diberikan ketetapan. Was'alullah lahu tatsbit. Semoga Allah berikan at-tatsbit, ketetapan. Kenapa? Fa innahul ana yus'alu, karena dia akan menghadapi pertanyaan dua malaikat Allah, Munkar dan Nakir. Dan orang yang istiqomah dalam hidupnya menjelang kematiannya menuju akhirat akan diberikan ketenangan dan ketetapan. Kenapa? Dibantu oleh malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Termasuk juga kata Imam Mujahid, ini adalah perkataan malaikat kepada orang yang hendak mati, yang hendak mengalami kematian, supaya tidak usah takut, tidak usah bersedih ketika mau meninggalkan dunia ini, mau meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kedudukannya. Jangan takut, jangan bersedih. Urusan duniamu sudah kami akan urus. Silahkan persiapkan untuk menghadapi perjalanan ke akhirat. Itu diantara makna yang disampaikan oleh para ulama, diantara oleh Imam Mujahid. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sampai ujungnya wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ujungnya kalian harus berbahagia. Tuh, di pos terakhir akhirat nanti ada surga yang telah dijanjikan. Artinya perjalanan akhirat bagi orang yang beriman dan beristiqomah, maka akan mengalami kebahagiaan tanpa rasa takut. Baik nanti di alam kubur dengan nikmat kuburnya, kemudian nanti di alam mahsyar dengan yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, diberikan naungan di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja di padang mahsyar. Dalam proses hisab dimudahkan dengan hisab yasiro. Dalam proses mizannya akan diberatkan amal solehnya sampai melewati jembatan as-sirat, akan digampangkan melewati jembatan as-sirat. Bahkan di antara kaum mukminin ada yang melewatinya secepat tarfatu ain, kal barq, karih, kajabidil khail. Ada yang secepat mata berkedip, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda berlari. Bagi mereka orang-orang yang dimudahkan, yaitu orang-orang yang istiqomah sampai melewati as-sirat akan dimudahkan sampai akhirnya uzina lahum fi dukhulil jannah, diberikan izin kepada mereka untuk memasuki surga. Cuman menjadi permasalahan adalah apa yang dimaksud dengan istiqomah. Ketika janji ini diberikan kepada orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kalau kita melihat kepada definisi istiqomah, di antaranya para ulama menyebutkan istiqomah itu adalah mulazamatus siratil mustaqim. Konsisten, komitmen berada di atas jalan yang lurus. Ad-dinul qayyim, konsisten, komitmen di atas agama yang lurus, yaitu di atas Islam. Komitmen terhadap Islam. Pertanyaannya adalah, apa kewajiban kita terhadap Islam ketika dikatakan kita sebagai orang yang komit dan konsisten terhadap Islam? Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengomentari ayat terpendek di dalam Al-Quran, surat Al-Asr, ketika dikatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia seluruhnya ada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Beliau komentari, ini adalah kewajiban muslim terhadap Islam. Ini adalah komitmen muslim terhadap Islam. Apa itu? Mengimani Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, dan memperjuangkan Islam. Maka kita akan menemukan makna yang sama ketika kita membaca bagaimana penjelasan para ulama terhadap makna istiqomah yang ada dalam surat Fussilat ayat ke-30 tadi. Di antaranya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Masir, beliau mengutip beberapa pendapat sahabat dan ulama tabi'in. Di antaranya apa? Istiqomah itu yang pertama adalah istiqomah di atas tauhid. Komitmen di atas tauhid. Tauhid ini apa?
tauhid ini adalah keyakinan akidah yang membedakan antara Islam dengan di luar Islam. Ketika mengesahkan Allah, Allah satu-satunya zat yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang berikan rizki. Itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid itu adalah kita meyakini bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang wajib ibadahi. Itulah tauhid uluhiyah. Dan kita meyakini bahwa Allah memiliki nama yang beliau berikan sendiri. Allah pun memiliki sifat-sifat yang baik, al-asma was sifat. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, pada masa kita kali ini, memperjuangkan tauhid jauh lebih berat daripada memperjuangkan atau istiqomah di atas tauhid dibandingkan di masa-masa yang lampau. Kita tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW istiqomah di atas tauhid. Ketika sebelum jadi nabi, beliau disebut Al-Amin, orang yang terpercaya, dan itu adalah predikat yang disandang oleh Rasulullah yang diberikan oleh seluruh masyarakat Mekah. Tetapi ketika Nabi Muhammad mendakwahkan tauhidullah, ya, meluruskan akidah syirik orang-orang kafir musyrik Mekah, maka Nabi Muhammad siap menyandang predikat, pandangan, dan penamaan al-majnun, orang gila, al-mashhur, orang yang tersihir, as-sahir, bahkan disebut penyihir. Kenapa? Karena istiqomah di atas tauhid. Beliau dihina, beliau dianiaya, beliau dizalimi, sahabatnya ada yang dibunuh, bahkan sampai akhirnya beliau dirayu dengan harta, dirayu dengan jabatan, dirayu dengan tabib, dirayu dengan perempuan, seperti yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang tokoh intelektual Quraisy. Tetapi kemudian Nabi Muhammad tidak bergeming, tetap istiqomah dalam tauhid, sampai akhirnya keputusasaan orang-orang kafir Quraisy yang diwakili oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, diantaranya apa? Menawarkan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, yang penting kita bersatu, yang penting kesatuan masyarakat Mekah ini terjaga. Semenjak engkau menyampaikan ini, menyampaikan risalah tauhid, maka masyarakat pecah. Maka begini saja, yang penting bersatu. Baiklah, kami beriman kepada Tuhanmu, tapi sekali-kali kalian pun, kamu dan pengikutmu beriman juga atau menyembah juga kepada Tuhan kami. Jadi gantian, ada tawaran dari orang kafir Quraisy, 1 pekan menyembah Allah, 1 pekan menyembah berhala. Apakah tawaran ini diterima oleh Rasulullah? Jelas tidak. Nabi Muhammad tetap istiqomah dalam tauhid. Maka hari ini pun tidak jauh seperti itu, karena yang namanya sejarah itu berulang, dan sejarah itu berkembang. La ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Tidak akan datang zaman kepada kalian kecuali keburukan itu akan lebih parah, sehingga kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Hari ini pun tawaran itu manis sekali. Bagaimana atas nama, mohon maaf, Islam itu agama yang sangat toleran. Islam anti intoleransi. Islam itu anti radikalisme. Tapi jangan sampai atas nama toleransi beragama kemudian tauhid kita digadaikan. Banyak sekali tawaran dari kalangan intelektual, bukan intelektual kafir, bukan dari intelektual non-muslim, dari intelektual muslim liberal sekalipun, menawarkan pluralisme agama, bahwa semua agama sebetulnya benar, semua agama sama-sama akan mendapatkan keselamatan. Mereka berdalih dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian ditafsirkan dengan cara yang menyimpang. Maka ikhwati imankumullah, buat apa kita kemudian hidup dan mengakhiri kehidupan kita menuju akhirat, percaya terhadap Allah, kepada hari akhir, kalau kita tidak istiqomah di atas tauhid? Ya, sampai pada praktiknya mungkin keyakinannya tidak tercerabut bahwa hanya Islam agama yang benar, karena ini adalah eksklusivisme beragama kita. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan dia akan rugi nanti pada hari kiamat. Ali Imran ayat ke-19 dan Ali Imran ayat ke-85.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat ketiga. Hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Hari ini aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang apa? Tentang keyakinan kita dalam tauhid bahwa hanya Islam yang benar. Kita pun meyakini, kita pun menghormati bahwa semua agama juga memiliki eksklusivisme beragama ini. Bahwa di dalam Katolik ada extra ecclesia nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Kita hormati itu. Bahwa orang Protestan punya keyakinan out Christianity no salvation, di luar Kristen tidak ada keselamatan, kita hormati itu. Orang Yahudi punya keyakinan sebagai the chosen people, manusia pilihan, kita hargai itu, silahkan. Tapi kita pun punya keyakinan tauhid bahwa hanya Islam yang benar. Dan sekali lagi, hanya orang yang istiqomah di atas tauhid yang akan mengakhiri hidupnya dengan tenang. Kenapa? Karena malaikat akan menenangkannya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwat iman jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mungkin keyakinan di dalam hati tetap teguh, tetapi para ulama juga mengingatkan, ya, di antara Imam As-Sa'di di dalam kitab Al-Qaulus Sadid syarah kitab Tauhid, bahwa syirik itu bisa terjadi dalam ucapan, bahwa kekufuran itu bisa terjadi dalam perbuatan. Oleh karena itu ucapan kita pun tetap harus selaras dengan keyakinan kita. Hari ini para ulama kita, di antaranya ulama MUI dari Jawa Timur, sudah jauh-jauh hari mengingatkan tentang kebiasaan yang hari ini memasyarakat dari kalangan pejabat sampai anak sekolahan, tentang urusan salam lintas agama. Misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam agama yang 6 yang resmi di Indonesia harus disebutkan ketika menyampaikan salam penghormatan. Ulama Jawa Timur, MUI Jawa Timur telah mengingatkan, ini bisa berakibat fatal tentang urusan istiqomah kita di dalam tauhid. Kenapa? Karena kita menyebut nama Tuhan yang lain. Om Swastiastu. Ini adalah pernyataan panggilan orang Hindu terhadap Tuhan mereka. Om, dari kata AUM, Aum. Ini adalah huruf sakti menurut mereka. A untuk Brahma sang pencipta, U Vishnu untuk sang pemelihara, dan M adalah Shiva sang pengasal yang mematikan. Bayangkan, ini tauhid rububiyah. Sang pencipta itu siapa? Allah. Sang pemelihara Al-Mudabbir Allah. Al-Muhyi wal Mumit, yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah. Ini tauhid paling dasar. Tapi kemudian kita menyampaikannya di depan halayak. Om Swastiastu. Semoga berada dalam lindungan Om Sang Hyang Widiwasa. Bagi seorang muslim, toleransi itu wajib. Tapi bukan berarti harus ikut-ikutan. Ada bukan maksud dari hati. Iya, tapi ucapan ini bernilai syirik. Ucapannya. Meskipun mungkin syiriknya tidak separah dengan syirik yang ada di dalam hati. Sebaiknya, para ulama kita mengingatkan, sebaiknya ini dihindari. Hari ini sudah memasyarakat sampai anak sekolah sekalipun. Cukup bagi kita seorang muslim, Assalamualaikum. Dari dulu juga seperti itu. Dan tidak ada masalah. Tetapi kenapa sekarang harus dicampur-campur? Namo budaya, terpujilah Buddha. Yang punya pujian itu siapa? Alhamdulillah. Ini akidah. Segala puji itu milik Allah. Ini namo budaya. Bagi seorang muslim sebaiknya dihindari. Bukan kita tidak menghargai, mungkin ada pemahaman lain, ya kita hargai. Tapi untuk urusan istiqomah di atas tauhid, kita menginginkan hidup kita itu diakhiri dengan husnul khotimah. Tenang ketika meninggalkan dunia. Kenapa? Karena malaikat memberikan ketenangan. Tenang menghadapi akhirat, menjelang fitnah kubur. Kenapa? Karena malaikat memberikan ketenangan.
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi syaratnya apa? Istiqomah di atas tauhid. Yang hari ini tantangannya jauh lebih berat untuk mempertahankan itu. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang istiqomah dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.